dari Kabupaten Jayapura. Pada pagi ini saya akan melakukan percakapan praobservasi dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Maria Pianesiana Dona sebagai guru bahasa Inggris. Halo Ibu Dona, selamat pagi. Selamat pagi juga Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya hari ini sebagai calon guru penggerak. Saya ingin mendiskusikan rencana observasi kelas yang akan saya lakukan. Tujuan utama saya adalah untuk belajar dan berbagi praktik baik dari pengajaran Ibu dan mencari cara untuk meningkatkan proses pembelajaran belajar di kelas nanti Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Ya, tentu saja Ibu Priscila. Saya senang sekali bisa berbagi pengalaman dan belajar bersama Ibu. Apa yang ingin Ibu Priscila perhatikan dalam observasi nanti di kelas? Baik Bu Dona, saya tertarik untuk melihat bagaimana Ibu Dona mengelola kelas, terutama dalam hal interaksi dengan siswa dan penggunaan metode pembelajaran, tujuan, strategi yang inovatif. Saya juga ingin memahami lebih baik bagaimana Ibu mendukung siswa yang memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Ya, baik Ibu Priscila. Saya biasanya menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau peserta didik itu sendiri dan seringkali melibatkan aktivitas diskusi kelompok. Nah, saya juga mencoba memanfaatkan teknologi untuk membuat pembelajaran lebih menarik. Apakah ada hal spesifik atau hal khusus yang ingin Ibu perhatikan dalam kelas nanti? Baik Ibu, yang ingin saya praktikan atau tanyakan, tujuan pembelajaran seperti apa yang Ibu inginkan dari peserta didik? Ya, baik Ibu, untuk tujuan pembelajaran saya, kebetulan materi saya nanti tentang daily activities. Jadi tujuan pembelajaran diharapkan setelah proses pembelajaran nanti peserta didik dapat menulis kembali aktivitas keseharian mereka, khususnya atau dalam hal ini daily activities, lalu menulis kosakata yang berkaitan dengan daily activities dan membaca lalu mengulangi kembali seperti itu. Menurut saya itu sangat bagus Ibu. Berarti tujuan pembelajarannya Ibu bisa memahami ya, bisa memahami cara apa tadi Ibu? Cara membaca, lebih fokus ke pronunciation, ucapannya dalam membaca kosakata yang berkaitan dengan daily activities itu sendiri. Menurut saya itu sangat bagus Ibu. Dari tadi tujuannya, sekarang metode apa yang nanti Ibu lakukan saat di dalam kelas nanti? Itulah pendekatan yang Ibu lakukan untuk siswa. Ya, baik Ibu. Saya sering menggunakan aplikasi pembelajaran interaktif seperti Quizzes, namun untuk kegiatan pembelajaran yang saya akan lakukan di kelas nanti lebih fokus pada diskusi kelompok. Nah, tujuannya agar siswa-siswi aktif mengambil bagian dalam diskusi kelompok itu sendiri. Jadi yang kurang mampu bisa dibantu oleh teman-teman yang mampu. Jadi di situ peserta didik bisa berkolaborasi, bekerjasama seperti itu. Sangat bagus sekali Ibu. Dalam hal ini strategi apa yang dilakukan saat di kelas nanti? Strategi seperti apa saat pembelajaran? Ya, strateginya itu ya seperti yang telah saya katakan tadi, saya berbagi peserta didik dalam kelompok, dan dalam kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Nah, setelah itu saya berikan materi dengan menonton video, dengan audio
Nanti saya tampilkan slide dengan menggunakan LCD proyektor, lalu peserta didik mengamati sambil mendengar, menyimak video tersebut, dan setelah itu mereka berdiskusi dalam kelompok untuk mengerjakan atau menyelesaikan yang dilakukan. Menarik sekali Bu Dona. Saya berharap melalui observasi ini saya bisa mendapat wawasan baru yang bisa diimplementasikan di kelas sendiri. Saya juga berharap bisa memberikan umpan balik yang konstruktif untuk Ibu Dona dan kawan-kawan. Ya, saya juga berharap kita bisa saling belajar dan meningkatkan kualitas pengajaran kita, khususnya di sekolah kita itu saja begitu. Dan yang saya harapkan juga semoga kolaborasi ini membantu dan membawa manfaat bagi kita berdua dan tentunya bagi para peserta didik itu sendiri. Terima kasih banyak Bu Dona. Ya. Saya sangat menantikan observasi ini dan belajar banyak dari Ibu. Kira-kira observasi kelas yang nanti kita lakukan di kelas itu, yang Ibu sudah siapkan tuh tanggal berapa nanti kita pertemuan di kelas ya? Ya, baik Ibu, kita bisa atau Ibu bisa melaksanakan observasi pekan depan atau minggu depan. Nanti tanggalnya kita sesuaikan. Oke, jadi nanti observasi kelasnya minggu depan tanggal 8 ya, tanggal 8 ya kita observasi kelas. Iya, boleh. Jadi saya berharap dengan observasi nanti di kelas, tadi kita sudah bicarakan bisa berjalan sesuai dengan yang kita lakukan. Terima kasih banyak Bu Dona, kita sudah meluangkan waktu untuk melaksanakan observasi. Oke, sama-sama juga Ibu Priscila. Lagunya di sini senang. Oke.
Puas? Mas ya kan? Tidak ada ya, tidak ada toh. Jadi dari 1 dan 2. Yang kedua itu, sorry, yang satu dulu ya. Kalau yang pertama, instruksinya, write down words you found from the video. Tadi sudah. Ini tadi aktivitas 1 atau KPD 1-nya, Anda menulis kata-kata yang Anda temukan dari video. Ya? Video. Sudah tadi? Oke. Yang kedua. Nah, ini. Activity 2. Aktivitas kedua Anda. Categorize words you found from activity 1 into 2 parts. Which activities you usually do and which activities you don't do or never do. Tadi ada teks deskriptif. Anda sudah menulis kata-kata tadi setelah Anda menonton atau menyimak video. Nah, sekarang yang ini tadi kan sudah, ya toh? Kelas 7C sudah? Oke, sudah. Nah, selanjutnya bagian sini. Ibu scroll dulu ya. Ini ya. Present tense, simple present tense. Itu yang menjelaskan tentang kegiatan kita sehari-hari. Jadi lebih fokus ke simple present tense. Kalimat-kalimatnya itu yang sudah kita bahas tadi. Ya. Nah, sebelum kita untuk pembelajaran kita hari ini, ada refleksi mengenai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita langsung saja ya. Oke. Nah ini, kalian jawab dengan sejujur-jujurnya. Sudah, dengar? Jadi ini refleksi, jawab ya atau tidak. Ada 2 kolom. Ibu baca pernyataan ini, Anda jawab. Oke, atau kalian bisa baca sama-sama? Bisa? Ibu yang baca? Ya, baik. Ini refleksi untuk anak-anak atau peserta didik atau kalian. Ya. Pada pertemuan sebelumnya, saya diberitahu oleh ibu guru, materi yang akan dipelajari hari ini. Ya atau tidak? Ya. Daily activities. Ya. Baik, lanjut. Saya merasa senang saat disajikan gambar dan video ketika pembelajaran materi daily activities. Ya. Thank you. Good. Yang keempat, saya lebih mudah memahami materi daily activities dengan penggunaan word wall. Word wall itu lembaran yang menyajikan kata-kata atau vocabulary atau frase tadi. Ya, tidak? Ya. Oke, lanjut. Saya mudah memahami materi daily activities dengan berdiskusi bersama teman-teman kelompok. Ya, teman-teman sekelompok ya. Ya atau tidak? Ya. Oke. Yang keenam, saya merasa pembelajaran bahasa Inggris materi daily activities hari ini menyenangkan. Ya. Oke. Lanjut. Saya merasa termotivasi. Tahu motivasi? Tahu. Motivasi itu dorongan ya, dorongan. Saya merasa termotivasi untuk mempelajari lebih lanjut materi daily activities di rumah atau setelah pembelajaran di sekolah selesai setelah hari ini. Ya atau tidak? Ya.
saya sudah masuk ke dalam kelas, sudah melihat pembelajaran di dalam kelas yang sudah ibu lakukan pada mata pelajaran bahasa Inggris. Pertemuan ini bertujuan, saya sebagai CPG Angkatan 11 bertujuan untuk memberikan masukan yang konstruktif dan meningkatkan kualitas pengajaran dari ibu maupun saya pada kolaborasi. Terima kasih untuk waktunya, karena selama ibu mengajar di kelas, ibu sudah mengizinkan saya untuk melatih ibu menjalankan pembelajaran sampai akhir. Saya terkesan sekali dengan cara atau ibu berinteraksi dengan siswa di dalam kelas saat memberikan pembelajaran bahasa Inggris. Ya, baik Ibu. Yang pertama-tama saya ucapkan selamat pagi kembali Ibu. Terima kasih banyak juga karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk mengamati atau mengobservasi kelas, khususnya pembelajaran bahasa Inggris yang saya bawakan tadi. Ya, saya berharap observasi ini bisa memberikan masukan yang bermanfaat bagi saya. Tentu saja Ibu, pertama-tama saya juga memuji penggunaan metode pembelajaran yang Ibu berikan sangat bervariasi, sangat interaktif. Siswa terlihat sangat terlibat dalam diskusi kelompok. Ada saat pertama pembuka dilakukan dengan doa, ada tujuan yang Ibu sampaikan, ada strategi, ada metode-metode yang Ibu lakukan, memastikan bahwa semua siswa bisa berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Jadi begini Ibu, saya berusaha untuk memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk berbicara dan mendengarkan pendapat mereka. Saya juga menggunakan variasi kegiatan agar mereka tidak bosan dengan materi atau pembelajaran yang sedang saya lakukan atau saya berikan. Baik Ibu Dona, strategi yang bagus sudah Ibu lakukan di dalam kelas tadi. Saya juga memperhatikan bahwa Ibu sering memberikan pujian dan umpan positif balik. Ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan dari peserta didik yang Ibu ajarkan tadi. Ya, baik Ibu. Kalau untuk tantangan itu sendiri yang saya alami di kelas, kadang-kadang beberapa peserta didik masih terlihat malu-malu, takut salah. Seperti yang tadi Ibu amati itu, ada yang takut salah, mau mengucapkan kata atau frase yang berkaitan dengan daily activities. Nah, peserta didik itu mengatakan takut salah Bu. Lalu saya mengatakan tidak perlu takut salah kalau untuk belajar bahasa Inggris, dan tidak usah malu kalau untuk maju, seperti itu. Lalu saya mencoba memotivasi anak-anak kita atau peserta didik tersebut dengan memberikan pujian, dengan cara tepuk tangan, memberikan acungan atau memberikan jempol. Tetapi saya masih mencari cara lain agar mereka lebih percaya diri. Karena jujur saja Ibu, belajar bahasa Inggris itu memang butuh percaya diri yang tinggi, tidak takut salah, tidak malu, dan seperti itu. Baik Ibu, ini sangat luar biasa sekali. Sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan diri dari peserta didik ya, yang sudah dijelaskan tadi. Tantangan tersebut memang sering terjadi untuk setiap siswa, tapi Ibu sudah jelaskan tadi kita bisa melakukan dengan baik, kita bisa memahaminya dengan baik dengan mengamati video, walaupun mereka bingung, tapi mereka bisa berusaha untuk mempelajari bahasa Inggris. Walaupun kadang mereka rasa bahasa Inggris ini satu
bagi mereka itu kadang menakutkan. Tapi saat pembelajaran berlangsung tuh ada interaksi pada kembali yang luar biasa yang buat ada kolaborasi antara peserta didik, ada dibagi dalam kelompok, jadi sangat luar biasa sekali. Membantu pendekatan personal, itu sudah mencoba berbicara kepada siswa yang tadinya pemalu untuk berdiskusi atau mau membaca, mau reading. Mereka malu-malu tadinya ibu melakukan bahwa harus percaya diri karena setiap siswa pasti bisa. Jadi harus berani walaupun salah, harus berani. Dengan menggunakan teknologi atau media yang sudah ditampilkan. Ya, oke. Terima kasih banyak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan Ibu Priscilla untuk saran-sarannya yang bagus sekali untuk saya. Saya akan mencoba mengimplementasikan beberapa di antaranya di kelas saya berikutnya nanti. Dan bukan hanya pertemuan berikutnya, tapi untuk seterusnya seperti itu ya, untuk pembelajaran saya ini pengalaman yang paling berharga buat saya supaya lebih maju lagi untuk kedepannya, bagaimana cara mengajar dengan yang baik, menggunakan media yang baik yang lebih cocok dengan anak-anak muda.